Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang melestarikan lingkungan bab 3 mata pelajaran Kurdis. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Hasana dari kelas 12 MIA 2. Di sini penting sekali dalam kita menjaga lestarikan lingkungan. Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, lingkungan kita ini semakin buruk. Dari mulai banyaknya sampah sembarangan di jalan-jalan, lalu juga kebanjiran yang merupakan akibat dari penumpukannya sampah. Ada tanah longsor yang diakibatkan adanya pengerusakan dari hutan. Di sini kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan menjaga lingkungan. Menganalisis ayat, yang pertama ada ayat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, Al-A'raf ayat 56 sampai 58, Shad 27, Al-Baqarah 204 sampai 206. Yang artinya adalah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan. Di sini Allah menerangkan bahwa kerusakan di bumi ini semakin nyata, baik di darat maupun di lautan. Kejadian alam itu membuat ketidakseimbangan alam, serta perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan yang menyengsarakan manusia itu sendiri. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri. Seperti tadi contohnya, manusia membuang sampah sembarangan ke sungai. Akhirnya sungai itu meluap yang mengakibatkan banjir, dan banjir itu akan menyengsarakan manusia itu sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Namun demikian, Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah mereka sebagian dari akibat perilaku mereka. Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Terjemahannya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan perbuatan dosa, maka cukupkanlah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Penjelasan dari maksud ayat ini adalah menegaskan perangai orang-orang yang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan, ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam. Terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Nah, di sini tentang orang yang munafik terhadap kelestarian lingkungan, bahwa mereka ketika di depan dia seolah-olah mereka itu peduli, tapi sejatinya merekalah yang telah merusak alam itu. Selanjutnya ada surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50.
Terjemahnya adalah, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan mendekatkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberikan minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak, manusia yang banyak. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat-Nya. Penjelasan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa. Dilihat tadi adalah proses dari hujan, adanya tiupan angin yang membawa air, dan air itu, hujan itu turun ke bumi dengan membawa keberkahan dan juga rahmat-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menghidupkan tanah yang mati untuk hewan-hewan dan juga untuk manusianya itu sendiri. Dan Allah menjadikan malam dan juga siang, dan semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keterangan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Surat yang terakhir itu adalah surat Shad ayat 27. Terjemahannya adalah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Penjelasannya, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa semua ciptaan Allah mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia, hanya orang yang tidak mempercayai Allah saja yang beranggapan demikian. Dari Safira Nur Hasanah dan juga Umi Nurul selaku guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.